Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan leverage operasional dan leverage keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Reza Yafa, selanjutnya dari rekan saya, Niko Aditya, Muhammad Imam, Ila Fauzia, Tania Rahayu, dan Laila Nur. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Leverage operasional. Leverage operasional adalah penggunaan biaya tetap dalam struktur biaya suatu perusahaan. Dengan leverage operasional yang tinggi, perusahaan memiliki biaya tetap yang tinggi, sehingga volume penjualan dapat meningkat dan memberi dampak yang signifikan pada laba perusahaan. Alat yang digunakan perusahaan untuk mendeteksi leverage operasional adalah analisis titik impas atau BEP dan tingkat leverage operasional. Gambaran umum leverage operasional. Suatu perusahaan memiliki biaya tetap bulanan sebesar $10.000 dan biaya variabel sebesar $5 per unit. Jika perusahaan menjual 1.100 unit produk, biaya total akan menjadi $15.000, biaya tetap ditambah biaya variabel kali jumlah unit. Namun, jika perusahaan berhasil meningkatkan volume penjualan menjadi 2.000 unit, biaya total akan menjadi $20.000. Dalam hal ini, laba perusahaan meningkat secara proporsional lebih tinggi dari peningkatan volume penjualan, menunjukkan adanya leverage operasional. Analisis titik impas atau BEP. BEP adalah teknik yang digunakan perusahaan untuk mendeteksi kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. A. BEP teknik grafis. Contoh kasus. 1. Analisis titik impas atau BEP. PT Faza memproduksi mainan anak-anak dengan rincian harga jual 50 per unit, biaya tetap 100.000, biaya variabel 25 per unit. Hitungan leverage operasional menggunakan BEP kuantitas maupun BEP penjualan. Jawab. Rumus BEP kuantitas. Biaya tetap dibagi harga jual dikurangi harga variabel. BEP kuantitas 100.000 dibagi 50 dikurangi 25 dengan hasil 4.000 unit. Rumus BEP penjualan. Biaya tetap dibagi 1 dikurangi dalam kurung biaya variabel atau harga jual. BEP penjualan 100.000 dibagi 1 dikurangi 25 per 50 dibagi 200.000. BEP teknik rumus. 2. Tingkat leverage operasional atau TOL. PT Senja memproduksi mainan dengan rincian harga jual 50 per unit, biaya tetap 100.000, biaya variabel 25 per unit, BEP kuantitas 4.000 unit, barang terjual 5.000 unit. Itulah leverage operasional menggunakan DOL kuantitas maupun DOL penjualan. Rumus DOL kuantitas barang terjual per kurung buka barang terjual dikurangi BEP kuantitas kurung tutup. DOL kuantitas 5.000 per kurung buka 5.000 dikurangi 4.000 kurung tutup. Rumus penjualan, rumus DOL penjualan. Rumus DOL penjualan, laba bersih atau biaya tetap. Manfaat leverage operasional. Perusahaan dapat meningkatkan margin laba bersihnya ketika volume penjualan perusahaan dapat meningkatkan margin laba bersihnya. Ketika volume penjualan meningkat karena biaya tetap yang sama, dapat menyebar ke lebih banyak unit yang dihasilkan. Meningkat karena biaya yang tetap yang sama dapat menyebar ke lebih banyak unit yang dihasilkan. Resiko dari leverage operasional yaitu juga dapat meningkatkan resiko perusahaan, karena jika volume penjualan menurun, biaya tetap yang sama harus ditanggung perusahaan yang dapat mengurangi laba atau bahkan menyebabkan kerugian. Leverage keuangan. Leverage keuangan adalah penggunaan utang untuk membiayai biaya operasional perusahaan. Utang memberikan leverage terhadap modal sendiri perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan menggunakan utang untuk meningkatkan kekuatan modalnya dan memperbesar imbal hasil yang dapat diperoleh dari investasi. Leverage keuangan dapat dihitung dengan menggunakan EPS dan DVL. Gambaran umum leverage keuangan. Misalkan suatu perusahaan memiliki modal sendiri atau ekuitas sebesar 1 juta dan memutuskan untuk meminjam sebesar 4 juta dari lembaga keuangan dengan bunga tahunan
sebesar 5%. Dengan demikian, perusahaan memiliki total dana sebesar 5 juta untuk digunakan dalam operasionalnya. Jika perusahaan menghasilkan laba sebesar 500 dalam setahun, setelah membayar utang menghasilkan bunga sebesar 200, maka laba yang tersisa untuk pemilik ekuitas sebesar 300. Dalam hal ini, leverage keuangan memperbesar keuntungan yang dihasilkan. Perhitungan leverage keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, IPS. IPS adalah laba per saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Contoh soal perusahaan ABC memiliki laba bersih tahunan sebesar 500 juta. Jumlah saham yang beredar tahun ini adalah 10 juta per lembar. Hitunglah IPS perusahaan ABC. IPS perusahaan dengan rumus IPS sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. IPS sama dengan laba bersih sebesar 500 juta dibagi dengan jumlah saham yang beredar sebesar 10 juta lembar, menghasilkan IPS sebesar 50. Kedua, DVL. Contoh, PT XYZ memiliki laba sebelum bunga dan pajak EBIT sebesar 500 juta dan laba bersih sebesar 300 juta. PT XYZ memiliki hutang tetap sebesar 200 juta dengan bunga tahunan sebesar 50 juta. Hitunglah DVL dari PT XYZ. Langkah pertama yaitu menentukan EBIT. Rumus EBIT sama dengan EBIT dikurangi bunga. EBIT sama dengan EBIT sebesar 500 juta dikurangi dengan bunga 50 juta, menghasilkan EBIT 450 juta. Kedua, menghitung DVL. Rumus dari DVL yaitu DVL sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan laba bersih. DVL sama dengan laba sebelum pajak sebesar 450 juta dibagi dengan laba bersih 300 juta, menghasilkan DVL 1,5. Selanjutnya, tambahan dari kami adalah leverage total. Leverage total adalah gabungan dari leverage operasional dan juga leverage keuangan. Yang mana secara definisi, leverage total adalah pembagian earning atau perbagian laba perusahaan kepada para pemegang saham atas volume penjualan. Dapat dikatakan bahwa volume penjualan pada perusahaan memengaruhi laba perusahaan itu sendiri dan juga memengaruhi dividen yang akan diserahkan kepada para pemegang saham. Dengan kata lain, cara perhitungan leverage total adalah dengan membagi margin kontribusi dibagi dengan laba operasi dikurangi bunga. Selanjutnya, setelah kita berbicara mengenai berbagai macam leverage, kita harus tahu apa itu fungsi leverage bagi perusahaan. Kita di sini membagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah meningkatkan relasi perusahaan. Dan yang kedua, bisa juga mengembalikan investasi perusahaan. Lalu selanjutnya, meningkatkan imbal hasil. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang mana keuntungan tersebut didapatkan lebih tinggi daripada biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perbedaan leverage operasional dan leverage keuangan. Tingkat resiko. Leverage operasional dapat mengakibatkan resiko kerugian jika perusahaan tidak dapat mencapai volume penjualan yang diharapkan. Sementara itu, leverage keuangan menimbulkan risiko yang lebih tinggi karena perusahaan harus membayar kembali pinjaman mereka pada waktu yang ditentukan dan dengan bunga yang telah disepakati. Terlebih jika laba yang dihasilkan tidak sebanding dengan utang bunga yang ditanggung, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Tingkat profits. Leverage operasional dapat meningkatkan keuntungan jika volume penjualan meningkat, karena biaya tetap dapat dibiayai oleh banyak unit produk atau layanan. Sedangkan leverage keuangan dapat meningkatkan potensi keuntungan perusahaan karena perusahaan dapat memperoleh investasi yang lebih besar dengan menggunakan utang. Kesimpulan, leverage operasional maupun keuangan memiliki potensi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi keduanya juga membawa risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi pendapatan, biaya tetap, tingkat bunga, dan risiko keuangan secara keseluruhan dalam mengambil keputusan terkait leverage. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan menjawab ke kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.